Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua selaku pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Kembali kita berjumpa di hari ini lewat siaran Tabura Injil. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang penuh kasih, Allah yang rahmani. Segala syukur, hormat, dan kami hanya kepadamu patut kami persembahkan. Oleh kasih-Mu kami dapat dipertemukan, diperkenankan untuk ada dalam perenungan firman-Mu. Tolong kami Tuhan lewat kuasa Roh Kudus. Beri hikmat-Mu, memberi pemahaman dan pengertian bagi kami. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami selaku anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bagian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama di saat ini terambil di dalam Alkitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Filipi. Filipi pasal 1, kita akan baca ayat 4, ayat 9 sampai dengan ayat 11. Perikop ucapan syukur dan doa, ayat 4. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Ayat 9, dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin berlimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikian pasal pembacaan firman Tuhan bagi kita di saat ini. Tema yang akan menuntun kita masih tetap yaitu ucapan syukur dan doa bagi persekutuan jemaat. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, bagaimana kita dapat bertahan sampai pada hari kedatangan Tuhan, sementara kita menghadapi semakin beratnya tantangan hidup. Sekarang kita akan melihat hal kedua yang dilakukan Rasul Paulus dalam menghadapi kesesakan hidup, yaitu berdoa dengan sukacita. Hal berdoa tentu bukan hal yang asing bagi kita. Kita sudah sering berdoa, mendoakan orang lain, dan meminta orang lain mendoakan kita. Kita sadar bahwa kita membutuhkan dukungan doa dari orang lain, dan sebaliknya orang lain pun membutuhkan dukungan doa dari kita. Yang menjadi pertanyaannya bagi kita sekarang adalah, apakah kita berdoa dengan sukacita? Apakah ketika kita mendoakan orang lain, kita berdoa dengan sukacita pula? Dan sebaliknya, apakah waktu orang lain mendoakan kita, mereka berdoa pun demikian dengan sukacita? Pertanyaan ini penting bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Mengapa? Karena mungkin kita berdoa, tetapi doa kita hanya dipenuhi dengan keluhan. Mungkin kita memasukkan nama orang lain dalam doa kita, tetapi kita memasukkan nama itu tidak dengan rasa sukacita. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita lewat hal berdoa dengan sukacita itu, seperti yang tertulis dalam ayat 9 sampai ayat 11. Dari contoh doa itu kita dapat mengingat beberapa hal. Yang pertama, doa dengan sukacita adalah doa yang diangkat karena percaya pada Tuhan dan demi kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, doa dengan sukacita itu bukan doa yang egois. Bukan doa hanya untuk kepentingan atau keperluan pribadi, tapi kepentingan umum.
doa dengan sukacita itu bukan hanya meminta hal-hal yang sifatnya jasmani, tetapi terutama hal-hal yang bersifat rohani. Bukan meminta hal-hal yang sementara, tetapi meminta hal-hal yang kekal. Yang keempat, doa dengan sukacita adalah doa yang dinaikkan dengan sukacita sekalipun kita ada di dalam pergumulan-pergumulan hidup yang berat. Pemirsa tabur Injil yang Tuhan kasihi, mari kita menjadi orang yang mendoakan orang lain dengan sukacita. Dan mari kita menjadi orang yang ketika didoakan oleh orang lain, orang itu pun turut bersukacita ketika dia mendoakan kita. Mari kita saling mendoakan sesama kita. Jangan dengan paksa atau terpaksa, tetapi dengan hati yang penuh sukacita, sebagaimana Rasul Paulus mendoakan jemaat di Filipi. Tuhan memberkati kita lewat firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan di saat ini, yang boleh mengajarkan kepada kami untuk berdoa kepada orang lain dengan penuh sukacita sebagaimana Rasul Paulus mendoakan jemaat di Filipi dengan sukacita sekalipun dia ada di dalam pergumulan yang berat. Berkati kami semua lewat firman-Mu, hamba yang menyampaikan, pemirsa yang mendengarkannya. Berkati para kru yang terus menyiarkan siaran Tabura Injil. Biarlah berita Injil lewat media ini terus disampaikan dan terus meluas sampai ke pelosok negeri ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Demikian renungan firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama lewat siaran YouTube Klasis GKI Selatan. Saksikan terus YouTube Klasis GKI Selatan yang akan disiarkan setiap hari. Shalom.